Pendidikan komparatif. Pendidikan komparatif adalah bidang studi yang membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara dengan tujuan untuk memahami persamaan dan perbedaan yang ada. Lalu, apa saja cakupan studinya? Yang pertama, studi area. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi sistem pendidikan di suatu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang saling berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, ketika melakukan studi tentang sistem pendidikan di kawasan Asia Tenggara, kita dapat mempertimbangkan berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Indonesia. Yang kedua, studi tematik. Studi ini berfokus pada pengkajian berbagai tema tertentu dalam bidang pendidikan. Contoh tema yang dapat ditemui antara lain manajemen kelembagaan sekolah, pembaharuan kurikulum, mutu lulusan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya studi kasus apakah yang diambil? Studi kasus yang diambil yaitu kajian komparatif pendidikan di Indonesia dan di Jepang. Nah, perbandingan antara sistem pendidikan yang ada di Indonesia dengan sistem pendidikan yang ada di Jepang. Yang pertama, ada jam sekolah, di mana jam sekolah di Jepang dimulai dari pukul 8 sampai pukul 15, sedangkan di Indonesia mulai dari pukul 7.15 sampai 15.15. Di Indonesia lebih lama 1 jam. Yang kedua, bidang studi pelajaran yang ada di sekolah. Bidang studi yang dipelajari di sekolah yang ada di Jepang lebih sedikit dibanding dengan mata pelajaran yang ada di Indonesia, sehingga siswa bisa lebih fokus ke mata pelajaran yang ia senangi. Yang ketiga, ada transportasi. Murid di Jepang lebih disarankan untuk berjalan kaki ke sekolah menggunakan sepeda atau menggunakan sarana transportasi umum. Di Indonesia, banyak siswa ke sekolah membawa motor dan mobil. Yang keempat, perlengkapan sekolah. Di sekolah, anak-anak Jepang apabila memasuki kelas menggunakan sepatu khusus di sekolah agar kotoran tidak masuk ke dalam lantai ke sekolah. Di Indonesia, anak-anak menggunakan barang-barang mewah untuk pergi ke sekolah. Yang kelima, ada kebersihan sekolah. Di Jepang, siswa setiap pulang sekolah jam 3 sore, anak-anak bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah yang disebut dengan osoji. Sedangkan di Indonesia, anak-anak membersihkan sekolah di pagi hari sebelum masuk ke kelas. Yang keenam, ada seragam sekolah. Siswi di Jepang menggunakan pakaian seperti baju pelaut dan laki-lakinya menggunakan seragam seperti militer, bajunya tebal dan lebih panjang. Sedangkan di Indonesia memiliki baju seragam yang berbeda-beda seperti merah putih, batik, dan pramuka. Lalu bagaimana sih adaptasi praktik pendidikan Jepang untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia? Berikut beberapa praktik sistem pendidikan di negara Jepang yang dapat diadopsi oleh sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Pertama, bidang studi pelajaran yang ada di sekolah. Hal ini dapat diterapkan pada sistem pendidikan yang ada di Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran dan mengurangi beban siswa. Yang kedua, kebersihan sekolah. Praktik ini dapat diterapkan pada sistem pendidikan di Indonesia karena dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan.